Oke, apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prosedur dan fungsi 1. Jadi prosedur itu atau fungsi jika kita gambarkan ke flowchart seperti yang pernah kita ketahui bahwasannya ada satu proses ya. Proses ini ada subprogram lain. Misalnya kali itu adalah proses, di dalam kali itu ada flowchart tersendiri lagi. Dia menghitung kali itu gimana start sampai end ya. Nah, jadi yang proses ini bisa dikatakan menggunakan fungsi atau sebuah prosedur untuk menghasilkan hasilnya. Kalau kita lihat di sini, ketika kita mau mengalihkan dua bilangan, maka input nilai A dan B. Setelah input nilai A dan B, masuki proses kali A dengan B. Setelah itu menghasilkan hasil dan selesai. Proses mendapatkan kali ini kalau kita lihat pada subprogram kali, dia algoritmanya itu nilai A sama nilai B sama hasilnya 0. Kalau kita lihat di sini, dia menggunakan percabangan. Jika bilangannya lebih besar sama dengan 1, apakah nilai B itu lebih besar sama dengan 1? Jika ya, hasil sama dengan hasil ditambah A, B-nya dikurang 1. Lanjut lagi, apakah B lebih besar sama 1? Jika ya, tambahkan lagi hasil. Berarti dia menggunakan teknik penjumlahannya. Ya, kalau misalnya mau mengalihkan angka 2 dengan 3, atau lebih mudah 3 dengan 2 ya. A-nya 3, B-nya 2. Maka cek apakah B-nya itu 2 lebih besar sama dengan 1? Ya. Maka hasil sama dengan 0 ditambah 3 tadi. Berarti hasil sekarang 3, B-nya 2 kurang 1, 1. 1 lebih besar sama dengan 1, ya. Maka hasil sama dengan hasil sekarangnya 3. 3 ditambah A, 3 ditambah 3, 6 ya. Maka hasilnya jadi 6, B-nya itu 1 kurang 1, 0. 0 lebih besar sama dengan 1. Ternyata false atau tidak ya, maka hasil sama dengan hasil. Setelah itu baru N-nya. Selesai, berarti hasilnya jadi 6. Kan benar ya, 3 kali 2 hasilnya 6. Setelah dapat hasil kan N, maka lanjut di sini hasilnya cetak. Hasil sama dengan 6. Ya, kalau kita lihat ini tanda panahnya ini nggak ada ya sebenarnya. Karena selama dia terus jalankan sampai tidak, baru dia posisinya seperti ini. Kalau misalnya kita jalankan, apakah ada satu kondisi untuk dari proses ini balik langsung ke N? Sepertinya tidak ada ya. Karena setelah selesai hasil ini, dia langsung cek. Yang menentukan hasil itu ketika B-nya itu lebih besar sama dengan 1. Jika tidak terjadi kondisi B lebih besar sama dengan 1, maka baru dia mencetak hasil ya. Ini dihapus. Kemudian, kalau berbicara mengenai fungsi, biasa di matematika kita pernah melihat ini ya, ada fungsi GS, Fs. GS merupakan fungsi dengan S adalah parameternya. Kalau G1 1 kuadrat bagi 4 kurang 1 pangkat 3 bagi 3 kurang 3 kali 1 pangkat 2. Kalau G-nya 5, maka nilai S-nya itu berubah jadi 5. 5 pangkat 4, 5 pangkat 3, 5 pangkat 2. Seperti ini ya, 5 pangkat 4, 3, 2. Kita bisa mengganti apapun parameter S untuk mendapatkan nilai GS yang berbeda. Jadi kalau dalam teknik informatika, fungsi itu merupakan bagian dari algoritma yang dikhususkan untuk mengeksekusi perintah tertentu. Jadi kalau di sini kita juga bisa buat fungsi ya. Function dari S itu nanti
returnnya itu X pangkat 4 bagi 4 dikurang X pangkat 3 bagi 3 dikurang X pangkat 2, seperti itu. Ya, fungsi itu ditujukan untuk menggantikan perintah yang berulang di suatu program atau yang sering dipanggil. Misalnya di sini kalau kita mau panggil GX berulang-ulang, kalau kita buat function GX, kita tinggal panggil aja GX itu satu kali. Misalnya G5 tanpa ini kita cuma buatnya di dalam fungsi sekali saja. Ketika kita mau memanggil fungsi GX, tinggal kita panggil G5, G6 seterusnya. Selanjutnya kegunaan dari fungsi itu yaitu kodenya reusability. Jadi kode yang sama itu bisa kita pakai 2 kali dan dipakai pada file yang berbeda. Kemudian kalau kita memakai fungsi, pencarian kesalahan juga lebih mudah dan juga pembuatan kodenya itu mudah dibaca dan lebih mudah dimengerti. Karena jika dipisah-pisah itu lebih baik ya. Kalau kita gabungkan semua code kita, misalnya kita mau membuat fungsi GX tadi, di baris pertama panggil fungsi ini, rupanya baris kelima kita pakai lagi, sama baris ke-10 pakai lagi. Ternyata kita mau mengganti fungsi X kuadrat ini jadi X pangkat 5 misalnya, maka kita mau mengganti semuanya pada baris tersebut yang terdapat X pangkat 2 ini. Tapi kalau kita pakai fungsi, kita cukup membuat ini ke dalam satu fungsi. Jadi perintah ini setelah kita buat dalam fungsi itu tinggal dipanggil di berbagai tempat. Misalnya fungsinya namanya GX, maka di baris 1 tinggal panggil GX, baris 5 juga, dan seterusnya. Jadi ketika mau mengubah X pangkat 2 jadi X pangkat 5, kita langsung di fungsinya aja mengubah. Ketika mengubah fungsinya, maka secara otomatis semua yang telah dipanggil itu juga ikut terupdate karena dia kan panggilnya di fungsi utamanya. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung ke contoh soalnya. Jadi cara deklarasi fungsi itu seperti ini ya. Function, kalau ini struktur fungsinya ya, bisa dikatakan pseudocode-nya function sama end function. Function itu function dari nama fungsinya, parameternya apa, variabel 1, 2, seterusnya. Kemudian setelah kita memanggil function ini, nama fungsi ini, statement yang dilakukan apa, dan return-nya apa, return dari nilai function ini apa. Jadi kalau ada return itu biasanya fungsi ya. Kalau prosedur itu nggak pakai return. Kalau di bahasa Python, cara pemanggilan fungsi atau format fungsi yaitu def sama function name-nya apa, parameter variabelnya apa, ada di akhir titik 2 ya. Sama setelah kita membuat fungsi, nama fungsi ini, statementnya apa aja. Setelah itu return-nya apa, return atau pengembalian nilai dari fungsi ini apa, itu value ya. Untuk dapat menggunakan fungsi diperlukan pemanggil fungsi. Jadi pemanggil fungsi itu harus menggunakan nama yang sama dengan fungsi yang dipanggil. Misalnya fungsi name-nya itu cek prima misalnya, maka ketika kita panggil fungsinya itu wajib pakai cek prima juga. Parameter pemanggil fungsi dapat berupa variabel atau konstanta. Ini bisa variabel, bisa konstanta ya. Konstanta itu angka tetap ya. Variabel itu misalnya yang kita input. Pemanggilan fungsi dapat berisi sebuah nilai, di mana nilai tersebut berasal dari nilai yang dikembalikan oleh fungsi tersebut. Contoh penulisan pemanggilan fungsi ini. Jadi kalau ini yang ini, pemanggil
fungsi dapat berisi nilai di mana nilai tersebut berasal dari nilai yang dikembalikan oleh fungsi tersebut. Jadi fungsi ini bisa di dalamnya ada nilai yang bisa memanggil kembali fungsi tersebut. Itu nanti biasanya rekursif ya. Dia memanggil nilai dari dirinya sendiri. Itu di pertemuan selanjutnya ada ya, rekursif. Jadi fungsi ini ada 2 kali, yang ini fungsi biasa. Nanti selanjutnya itu kita pakai rekursif. Tadi kita ada singgung prosedur ya. Prosedur itu merupakan fungsi yang tidak memiliki nilai, tidak mengembalikan nilai ya. Kalau pada pemrograman lain seperti bahasa C ya, itu pakai void ya. Void nama fungsi atau sub nama fungsi. Contoh prosedur itu print aja dia tidak ada returnnya. Sebuah lagu ulang tahun untuk Fred setelah dinyanyikan 4 baris. Jika kita ingin menyanyikan sekali lagi, tambah 4 baris lagi. Jadi bagaimana kita menghilangkan duplikasi untuk print happy birthday to you. Kan ada duplikasi ya, 1, 2, 3. Ini juga jadi 6. Frednya 2 kali. Misalnya dengan prosedur happy, kemudian buat prosedur bernyanyi untuk Fred, bernyanyi untuk Lucky, bermain untuk universal. Kalau kita pakai fungsi, maka itu lebih mudah ya. Kita tinggal membuat fungsi happy, maka panggilnya happy birthday to you. Tinggal happy. Dan menyanyi untuk Fred, kita misalnya tinggal buat aja variabel parameternya itu nama. Jadi tinggal tulis nama Fred. Bernyanyi untuk Fred, bernyanyi untuk Lucy, panggil nama Lucy, seperti itu. Bagaimana jika kita membuat nyanyian yang universal, berarti misalnya mau menyanyi selain untuk Fred sama Lucy, kira-kira caranya gimana? Kalau kita pakai prosedur, kita bisa membuat nama variabelnya itu sesuai inputan user. Jadi di sini kita memanggil namanya aja. Di prosedur ada variabel nama atau parameter nama. Dari parameter nama itu nanti di parsing ke statementnya, tinggal cetak nama yang dikirimkan apa, kemudian kita cetak. Kalau kita buat contohnya, misalkan filenya hapus, saya save sampai 6 ya. Kalau tadi kita lihat function ya, misalnya prosedur happy, def happy, seperti itu, maka kita print happy birthday, seperti itu. Kemudian kita buat lagi fungsi bernyanyi, misalnya bernyanyi untuk namanya misalnya. Kalau kita lihat di sini, print happy birthday dear nama str nama udah string ya, ini nama ya. Ini kita katanya pakai fungsi return ya. Prosedur juga ya. Kalau prosedur berarti print juga. Nggak pakai titik koma ya. Seperti itu. Jadi ketika kita panggil happy
happy, baru bernyanyi untuk Fred misalnya, karena string gini ya. Kita buat lagi happy birthday bernyanyi untuk Lucy. Kalau kita jalankan happy birthday dear Fred, dear Lucy, seperti itu. Happy itu prosedur yang memanggil happy birthday ya. Ketika happy dipanggil, print happy birthday. Ketika happy dipanggil lagi, print happy birthday. Ketika bernyanyi untuk Fred dipanggil, print happy birthday dear nama itu kan tadi Fred, maka Fred. Ini juga happy kan, birthday happy birthday bernyanyi untuk Lucy, maka happy birthday dear Lucy. Masuk ke sini. Itu daripada kita mengetikkan ini. Bisa kalau kita mengetikkan ini, kalau yang tanpa fungsi kita lihat, ternyata kita masih ada kurang tanda seru sama titik-titik. Jadi misalnya kalau misalnya dinyanyikan pada lagu berikut, misalnya di baris kedua kita lupa tanda seru, maka kita perlu mengganti semuanya. 1, 2, baris ketiga, baris ke-1, baris kedua, baris ke-4 perlu diubah ya. Jika dua orang yang seperti itu, maka baris 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ada 6 kali kita ubah. Tapi kalau kita membuat fungsi, kita cuma ubah sekali aja di sini. Tanda seru ternyata. Banyak ada lagi. To you, dear Fred. Ini kemudian tambah titik-titik depannya. Kita tinggal ubah baris 1, baris 2. Ketika dijalankan langsung sama. Jadi itulah kegunaan fungsi atau prosedur ya. Kalau di sini ini namanya prosedur karena dia tidak melakukan return ya, atau mengembalikan nilai. Kalau mengembalikan nilai itu seperti ini. Ini prosedur kalau kita komen, ini return. Ini kalau kita pakai fungsi return seperti ini. Ini untuk pemanggilan prosedur. Ini juga ya, prosedur. Ini fungsi. Kok kita jalankan beda ya. Jadi cara pemanggilan fungsi dengan prosedur beda. Kalau pada fungsi, karena dia mengembalikan nilai, maka kita harus deklarasi lagi. Kalau kita pakai fungsi, caranya seperti ini. Kita membuat variabel untuk menampung nilai dari fungsi tersebut. Karena dia pada fungsi, dia ada return nilai ya. Berarti kita mau membuat penampungnya. Di sini ucapan happy sebagai penampungnya untuk memanggil fungsi dari happy ya. Maka ucapan happy itu nilainya nanti happy birthday to you seperti ini. Kemudian bernyanyi untuk itu kan ada parameter nama, maka cara panggilnya ini. Ketika memanggil ini kan dapatnya ini, returnnya itu, value-nya itu kita simpan ke variabel nyanyi. Ketika kita print ucapan happy dan ucapan nyanyi, maka munculnya happy birthday to you, happy birthday dear Fred. Kemudian kalau kita menggunakan Lucy misalnya,
kita panggil lagi. Seperti ini ya, sama ya. Jadi ini bedanya fungsi dengan prosedur. Kok prosedur dia sudah ada nilainya, kita tinggal panggil. Dia tanpa return ya. Pada fungsi dia ada return. Oke, jadi ini perbedaan antara prosedur dengan fungsi ya, mengenai cara pemanggilan dan penggunaannya. Selanjutnya itu kan kita ketahui bahwasannya dalam fungsi atau prosedur itu ada parameter. Kalau kita lihat di sini yang ada parameter itu bernyanyi, fungsi bernyanyi untuk ya. Ini parameternya nama, di sini juga. Parameter atau argumen itu merupakan masukan yang akan diterima oleh fungsi atau prosedur. Dan kapan menggunakan parameter ketika dibutuhkannya. Kalau kita lihat di sini, karena kita membutuhkan variabel nama untuk dipanggil di nama ini, maka kita membutuhkan parameter nama ya. Kalau di sini karena tidak ada pemanggilan nama atau variabel yang berguna, maka tidak perlu parameter seperti itu. Ada juga namanya variabel global dan variabel lokal. Variabel global merupakan yang bersifat global. Dalam artian variabel tersebut dapat dipanggil selama masih dalam satu baris. Kalau variabel lokal berada dalam variabel di dalam fungsi atau prosedur tersebut. Contohnya di sini ini ya. Ini saya komenkan. Anggap saja seperti ini. Vari sama dengan 0. Ada fungsi cetak 1. Variabel global vari. Vari 2 sama dengan 4. Print vari. Print vari 2. Kemudian ada lagi prosedur kedua, cetak 2, variabel global vari, print soalnya pakai ini ya, print vari 2. Di sini cetak 1. Cetak 1 pasti error ya, karena tidak ada printnya, tidak ada kurung. Kita coba cek ya, karena printnya ya, print vari ya. Ini juga kalau kita jalankan, vari 2 is not defined. Ketika cetak 1, ketika kita panggil fungsi prosedur cetak 1 ya, karena gak ada return nilai berarti prosedur ya, prosedur cetak 1 global vari, berarti vari itu nilainya 0, dia ambil nilai global vari 0, maka print vari 2 nya 4, berarti 0 sama 4 pas ya. Ketika kita cetak 2 global vari, berarti varinya 0, vari 2 nya kan nggak ada, karena vari 2 milik dari prosedur cetak 1. Global itu berarti yang vari 1. Karena global vari 2 juga tidak ada, maka dia cetaknya jadi error, karena variabel 2 tidak terdefinisi. Kalau kita buat vari 2 sama dengan 2, apakah bisa? Bisa ya, 2 ya, karena dia ambil vari 2 global ya. Ya, kalau globalnya di sini saya hilangkan, apakah hasilnya sama? Sama juga ya.
Bedanya kalau ini kita di sini kita bisa lihat ya, global, deklarasi global untuk menandakan bahwasannya var itu global, nilainya itu dari yang atas. Tanpa penulisan juga pada Python sama juga ya. Cuma di bahasa lain wajib ya, untuk menandakan variabel global itu perlu yang namanya penulisan seperti ini, global vari global, seperti ini. Di sini kita lihat terjadi kesalahan karena variabel 2 tidak dikenal. Vari 2 itu milik dari prosedur cetak 1. Pada bahasa pemrograman lain, nanti kita juga akan mengenal mengenai pass by value, pass by reference, sama function overloading. Kalau value reference itu, value itu seperti yang kita ketahui seperti ini value ya. Jadi nanti ada lagi pass by reference, mengakses melalui alamat seperti pointer ya itu ya. Di bahasa C mungkin ada juga. Lebih cocoknya sih nanti ketika kita pelajari bahasa sisa. Kalau ketika kalian mempelajari bahasa sisa, ada juga nanti yang kita temui override ya, function overloading. Ada lagi nanti yang inheritance dan sebagainya. Itu lebih jelasnya nanti ketika mempelajari bahasa sisa. Bahasa Java ya, lebih dikenal. Di Java juga ada seperti value, reference, sama overload ya, override. Nanti ada inheritance, polymorphism, dan sebagainya. Pada latihan ini kita disuruh untuk menghitung bilangan Fibonacci. Hasilkan sebuah algoritma dan flowchart untuk menentukan bilangan Fibonacci ke n. Kalau Fibonacci itu seperti ini ya. Misalnya Fibonacci kan 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 itu 3, 2 tambah 3 5, 5 baru 3 tambah 5 8, dan seterusnya. Penjumlah kalau dua digit pertama, dua bilangan pertama, satu digit selanjutnya itu penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, dan seterusnya. Nah, kalau kita masukkan 3 hasilnya 2, karena angka 1 digit suku pertama, suku kedua, suku ketiga nilainya 2. Kalau masukkan 7, 8 tambah 5 13 ya. 1 2 3 4 5 6 7, maka 13. Ada dua latihannya. Ini saya coba. Oke, untuk menghitung Fibonacci, kita buat fungsinya. Misalkan saya membuat array untuk menampung nilainya itu suku pertama pasti 1, suku kedua juga 1 ya. Nah, di sini setelah itu suku ketiga. Berarti misalnya kalau di sini indeksnya itu kan berarti 0 1 2 ya. Jika indeksnya lebih besar dari 2, jika bukannya n, berarti n itu suku pertama 1, suku kedua 1. Kalau suku ketiga atau lebih besar dari 2 kan berarti udah lain ya. Kita pakai for dari 2 ke atas sampai n ya. Array itu nanti kita append dengan nilai dari apa, i-nya atau apa.
Jadi nilai berikut, misalnya saya buat next itu sama dengan array ke berapa? Array ke i ya. I berarti kalau 0, 1, ketiga, array ketiga berarti i kurang 1 ditambah, kan berarti array kedua ditambah array ke 1 ya, gitu ya. Kalau misalnya i nya 3 berarti next itu kalau Fibo ke 3 berarti kan 3 lebih besar dari 2, for i in range 2,3 berarti sampai 2 array, berarti kan kita mau jumlahkan 1 tambah 1 itu kan array ke 0 ya, sedangkan i nya itu kan dari 2 ya, 2 kurang 1, 1, 2 kurang 2, 0, berarti array ke 1 kan nilainya 1, array ke 0 nilainya 1, 1 tambah 1 dapat next. Jadi kita append ke next. Selanjutnya juga kalau misalnya n nya itu 4, maka array ke 4 itu next-nya itu berarti 4 kurang 1, 3 sama 2. Array ketiga kan tadi udah dapat dari sebelumnya. Array selanjutnya itu append dari next. Digabungkan, berarti nanti setelah dapat ini, misalnya 2, rekursif lagi jadi 3, lalu 5, dan seterusnya ya. Jadi proses ini dia menggabungkannya. 1, 1 jadi 2, 3, dan seterusnya. Setelah selesai, returnnya itu berarti Fibo ke 1 kan nilainya 1. Berada pada array ke 0. Berarti array ke n kurang 1. Berarti nilainya itu nanti pada array ke n kurang 1. Kita coba ya. Nilai sama dengan Fibo ketiga. Fibo print nilai. Invalid sintaks. N lebih besar dari 2. Kalau kita lihat di sini, oh ya, if ya, jika n lebih besar dari 2 ya, lupa pakai if. Fibo ketiga kan 1 tambah 1, 2. Kok Fibo keempat berarti 2 tambah 1, 3 ya. Oke, kalau kita cek 3 tadi 2, 7 dapat 13. 7, 13. Apakah... Oh, salah. Dari sini ya, 7 dapatnya 13. Untuk latihan ini silahkan dicoba ya mengenai menentukan nilai kuartil 1, 3 dari tipe data numerik. Faktorial juga ada. Sama menentukan kuartil. Q1 biasa pembagian ya. Ya, ini tadi kalau misalnya kita mau membuat input int input baru print Fibo nilai juga bisa ya, input 7, 13 seperti itu. Kalau kuartil itu
Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini banyak data, 3, 6, 9, 10. Kalau bagi 2, seperti ini ya. Biasa diurutkan dulu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Q1 itu biasanya di sini ya. Setelah dibagi 2, ambil nilai tengahnya. Kok Q3 di sini. Q2 di sini. Seperti itu. Untuk selengkapnya nanti coba baca lagi rumus matematika mengenai pencarian Q1, Q2, dan Q3. Dan ini akan kita bahas di forum ya. Oke, sekian dan terima kasih.